So, di review jujur kali ini, aku bakalan review salah satu shampoo yang ini cukup terkenal karena iklannya cukup terkenal menurutku. Ini Head and Shoulders atau Head and Shoulders, gimana ucapinnya katanya di iklannya itu. Ini sampunya Bang Joe Taslim. Dan kenapa aku pilih ini? Karena kan sebelumnya itu, di video sebelumnya aku bilang kalau shampoo anti ketombe itu rata-rata di rambutku bikin jadi kering, kasar, kusam, dan segala macam itu. Nah, kenapa aku pilih Head and Shoulders ini untuk di-review? Karena di sini dia bilang ini Supreme Smooth. Jadi ada argannya juga di sini. Argan kan bagus banget dan dia klaim di sini selain anti ketombe. Nah, di sini dia bilang the formula can lock water and moisturize, improve dryness and dullness, leave hair moisturized and glossy soft. Bakalan bisa mengunci air dalam artian kelembapan di rambut kita kan. Karena kan kalau misalkan ada air, jadi rambut kita itu kan nanti bakalan kelihatan tetap basah ataupun tetap lembab gitu. Dan di sini ada argannya juga. Argan kan bagus juga untuk kesehatan rambut, bisa bisa buat rambut kita lebih lembut juga, lebih lembab dan lebih mudah diatur. Tapi sih intinya di sini kan karena kalau Head and Shoulders ini rata-rata kan sampunya mereka itu fokusnya untuk ketombe ya. Tapi ada bonusnya yaitu di sini nggak bikin kulit kepala ataupun rambut kita itu kering. Apakah benar begitu? Aku udah coba selama 2 minggu dan sengaja aku pakai topi. Nanti biar aku liatin ke kalian gimana hasilnya selama pemakaian 2 minggu ini. Dan sengaja juga aku buat video di luar ruangan seperti biasa biar kelihatan kondisi rambutku itu seperti apa sebenarnya. Karena kalau di dalam ruangan walaupun aku nggak pakai pencahayaan yang gimana-gimana ataupun nggak pakai background yang mendukung gitu, yang kayak biasa aja, tapi rambutku kelihatan yang kayak lebih bagus gitu loh daripada aslinya. Jadi kan kelihatan agak bohong ataupun nipu gitu. Makanya aku lebih pilih di luar ruangan walaupun belakangan ini di sini cuacanya yang kadang mendung, kemudian ini bisa aja tiba-tiba 15 menit lagi badai ataupun yang kayak badainya bukan yang kayak santai tapi badai memang betul-betul yang kayak banyak pohon tumbang juga. So ya, hopefully nanti nggak bakalan terjadi apa-apa. Dan ini kondisi rambutku sebelum aku pakai shampoo ini. Jadi kalian bisa nilai sendiri itu seperti apa, tapi yang aku rasain sih lebih lembab, kemudian mudah diatur, kemudian juga lemas dan gampang jatuh. Dan sebagai informasi aku nggak pakai conditioner selama pakai ini, karena aku betul-betul pengen lihat gimana reaksinya dia. Karena kan biasanya aku hampir selalu pakai conditioner setiap pakai shampoo. Aku juga nggak masker rambut sama minyak kelapa ataupun yang lainnya, jadi betul-betul cuman pakai ini aja biar kelihatan hasilnya seperti apa. Dan juga aku pakainya itu 3 kali dalam seminggu. Kalian nggak boleh ikutin ataupun nggak harus ngikutin 3 kali dalam seminggu ya. Ini kalian mengacu ke frekuensi keramas kalian itu seberapa sering gitu. Kalau aku kan cocoknya itu 3 kali seminggu, kadang 4 kali juga. Dan kita mulai dari hal-hal yang aku suka dulu ya. Yang aku suka ini memang betul-betul bagus banget untuk kulit kepala kita. Jadi selama aku pakai ini, aku ngerasa yang biasanya kayak kalau 2 hari setelah keramas gitu, aku ngerasa agak-agak gatal gitu di kepala aku kalau aku pakai shampoo yang sebelumnya itu. Tapi kalau pakai shampoo ini, aku nggak ngerasa gatal. Kalau ketombeku itu nggak kelihatan ya, cuman kayak kerasa gatal gitu. Terus kalau digaruk gitu ada sedikit-sedikit gitu. Dan juga nggak ada ketombe yang terlihat selama aku pakai ini. Intinya, aku suka banget kalau dia untuk ketombe ataupun kulit kepala kita itu rasanya betul-betul bersih banget. Dan ini memang benar sesuai klaimnya di sini, dia bilang formula anti ketombe yang tahan lama. Jadi memang betul-betul tahan lama banget ini menurut aku. Kemudian hal yang nggak aku suka dari produk ini ataupun Head and Shoulders ini, yang pertama itu bikin rambutku kering. Ya betul, kita lihat sendiri aja sekarang. Ini kondisi rambutku nih. Nih, kelihatan kan kering. Nih. Kering. Kering. Memang nggak kering banget juga sih, cuman lebih kering daripada biasanya. Nih. Kalau lama-lama aku pakai ini mungkin sampai sebulan atau 2 bulan ya bisa lebih kering dari ini. Nih. Nah, kelihatan kering banget. Itu hal yang nggak aku suka karena kan tipe rambutku memang pada dasarnya kering dan aku butuh minyak yang lebih. Tapi ini buat rambutku itu kering. So ya, karena kan fokusnya dia di anti ketombe ya.
Kemudian hal yang kedua yang nggak aku suka ini buat rambutku rontok. Well, ya ini buat rambutku rontok. Memang nggak banyak, cuman lebih banyak daripada yang sebelumnya aku pakai sampo yang lain. Selama aku pakai sampo ini, bikin rambutku itu rontok. Yaitu, pertama, wow kayaknya ada yang lewat, ada monyet kayaknya, atau binatang lain gitu di samping, ada yang nyebrang gitu. Intinya ini buat rambutku itu jadi kering seperti yang kalian lihat sekarang. Kemudian juga bikin rambutku itu rontok lebih banyak daripada biasanya. Tapi sekali lagi aku bilang aku nggak berusaha untuk menjelek-jelekkan ya. Karena aku bilang hal yang nggak aku suka, bukan hal yang jelek dari produk ini. Karena semua sampo itu sebenarnya bagus ataupun punya fungsi masing-masing. Karena kalau nggak, ngapain orang produksi sampo itu? Kita nggak bisa nyalain sampo yang kayak misalkan kamu pakai sampo Head and Shoulders ini, kemudian kamu bilang, aduh sampo ini jelek. Bukan samponya yang jelek, kitanya aja yang jelek. Bukan, maksudku kitanya yang nggak pandai ataupun nggak tahu mana sampo yang bagus ataupun yang cocok untuk kita. Karena kan sampo itu cocok-cocokan gitu loh. Kenapa aku rekomendasiin juga walaupun dia bikin rambutku kering, karena dibanding dengan sampo anti ketombe yang lain yang pernah aku pakai, itu nggak sekering yang sampo ataupun brand-brand yang lain. Ini kering cuman nggak terlalu kering gitu loh. Atau mungkin kalian rambutnya nggak terlalu kering, kemudian punya masalah dengan kotombe ataupun kulit kepala juga, it's okay, kalian bisa pakai ini karena kan dia nggak bakalan terlalu kering juga, dan kalian bisa siasati dengan menggunakan conditioner setiap habis keramas. Ini kan karena aku nggak pakai conditioner, makanya jadi yang kayak lebih kering gini. Kemudian aku saranin juga kalian lebih intens lagi perawatannya seperti masker rambut, kemudian yang lain-lainnya yang bisa untuk melembabkan rambut kalian. Ya, dengan kesimpulannya itu kalianlah yang memutuskan mau beli ini atau enggak. Karena aku enggak bisa mempengaruhi orang ataupun memaksa orang yang kayak kamu harus beli ini, kamu harus beli itu, enggak. Aku cuma membantu di sini untuk kalian lebih pintar lagi dalam menilai ataupun dalam apa sih istilahnya, dalam memilah dan juga memilih sampo ataupun produk perawatan rambut ataupun produk apa aja yang cocok dan bagus untuk kalian, itu kalianlah yang paling tahu gitu loh. Aku di sini juga cuman bagian pengalaman aku. Sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, aku bukan hairstylist, aku bukan orang medis ataupun apalah itu. Aku cuman orang awam, orang biasa yang dulu punya masalah dengan rambut. Kering, kusam, kasar, semua masalah rambut ada di aku, sampai akhirnya aku nemuin cara dan bahan yang tepat untuk ngerawat rambutku, dan cara ataupun bahan yang aku pakai belum tentu juga cocok di kamu, atau bisa aja cocok banget di kamu. Jadi intinya kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. So thanks for watching, see you in the next video, bye for now.